0011 dan rekan saya Najwa Dinda Putri dengan NIM 2305081012. Dan rekan saya Damayanti Sinaga, NIM 23050811. Halo, perkenalkan nama saya Juan Fajar Renja dengan NIM 2305081056. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya dari kelompok 4 akan membahas mengenai laporan keuangan SKPD yang beranggota kelompok Damayanti Sinaga, Laura Olivia Sipahutar, Juan Fajar Haryanja, Najwa Adinda Putri, dan Renta Claudia Simbolon. Oke, sebelum kita membahas lebih mendalam mengenai laporan keuangan SKPD, kita perlu tahu nih, apa itu laporan keuangan SKPD. Jadi, laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau LK SKPD adalah laporan yang berisi informasi mengenai posisi keuangan dan transaksi SKPD selama periode pelaporan. SKPD sebagai entitas akuntansi wajib menyusun laporan keuangan ini sesuai dengan standar akuntansi pemerintah atau SAP. Selanjutnya, tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD. Adapun tujuan dari aktivitas penyusunan laporan keuangan SKPD adalah untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah daerah, sehingga laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD di berbagai kabupaten dapat disajikan dan disampaikan ke Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK dengan tepat waktu. Oke guys, nah di sini saya akan melanjutkan apa-apa saja sih komponen laporan keuangan SKPD itu? Nah, komponen laporan keuangan SKPD itu yang pertama ada laporan realisasi anggaran atau yang disebut LRA yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya. Yang kedua ada neraca. Neraca yang mencerminkan posisi keuangan suatu SKPD pada suatu tanggal tertentu. Yang ketiga ada laporan operasional atau LO yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola SKPD untuk kegiatan operasional. Yang keempat, laporan perubahan ekuitas atau LPE. LPE menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas SKPD selama satu periode pelaporan. Selanjutnya laporan realisasi anggaran atau LRA. LRA menunjukkan perbandingan antara anggaran dan realisasi pendapatan belanja SKPD selama periode tertentu. Laporan ini mencerminkan akuntabilitas pengelolaan anggaran dan penggunaan dana publik oleh SKPD. Selanjutnya laporan operasional atau LO. LO menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional SKPD dalam suatu periode tertentu. Laporan ini mencakup pendapatan LO, beban, surplus atau defisit, dan pos luar biasa. LO berguna untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya oleh SKPD. Informasi dalam LO dapat digunakan untuk membuat proyeksi kinerja dan perencanaan anggaran masa depan. Selanjutnya laporan perubahan ekuitas atau LPE. LPE menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas SKPD selama satu periode pelaporan. Komponen utama LPE adalah saldo awal ekuitas, surplus atau defisit LO, koreksi, dan saldo akhir ekuitas. Laporan ini membantu menganalisis perubahan komposisi dan sumber daya yang dimiliki SKPD. Tren perubahan ekuitas dapat menggambarkan kinerja dan keberlanjutan SKPD dalam mengelola keuangan. Nah, selanjutnya yaitu neraca. Neraca dapat menyajikan informasi posisi keuangan SKPD termasuk aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Dan komponen neraca juga membantu pihak manajemen mengambil keputusan strategis terkait pengelolaan sumber daya yang dimiliki SKPD.
Selanjutnya ada catatan atas laporan keuangan atau CALK. Penjelasan komprehensif. CALK menyediakan penjelasan rinci dan pengungkapan informasi tambahan yang tidak tercantum dalam laporan keuangan utama. 2. Meningkatkan pemahaman. Informasi dalam CALK membantu pembaca memahami kebijakan akuntansi, estimasi, dan asumsi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan SKPD. Yang ketiga, transparansi dan akuntabilitas. Ulasan komprehensif dalam CALK meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan SKPD kepada pemangku kepentingan. Neraca saldo setelah penyesuaian. Oke teman-teman, berikut saya tampilkan neraca saldo setelah penyesuaian dari SKPD Bahagia. Dari neraca saldo setelah penyesuaian inilah kita akan menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Selanjutnya, menyusun neraca saldo setelah penyesuaian, maka langkah berikutnya adalah melakukan identifikasi atas akun-akun yang berbasis kas untuk disajikan pada LRA. Kemudian, mengidentifikasikan akun-akun finansial berbentuk akrual yang akan disajikan di LO, LPE, dan neraca. Nah, teman-teman masih ingat kan laporan keuangan apa saja yang harus dibuat di SKPD? Pertama, LRA yang terdiri dari pendapatan LRA dan belanja. Kedua, LO yang terdiri dari pendapatan LO dan beban. Ketiga, LPE yang terdiri dari surplus defisit LO. Yang keempat, neraca yang terdiri dari kas dan setara kas, piutang, persediaan, aset tetap dan penyusutan, aset lainnya, kewajiban, dan koreksi kesalahan. Kelima, catatan atas laporan keuangan yang berisikan informasi-informasi dari laporan keuangan. Baik, selanjutnya kita akan membuat contoh penyusunan laporan keuangan SKPD. Laporan realisasi anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Bahagia. Laporan realisasi anggaran untuk tahun anggaran yang berakhir 31 Desember 2022. Pendapatan retribusi 982 juta, pendapatan pajak 50 juta, total pendapatan 1.032 juta. Kita bisa melihat dari neraca jumlah dari pendapatan retribusi dan pendapatan pajak. Di sini pendapatan retribusi 982 juta di sebelah kredit, pendapatan pajak 50 juta di sebelah kredit. Lalu kita masuk ke belanja. Belanja pegawai 1.010 juta 400 ribu, belanja pemeliharaan 24 juta 600 ribu, belanja modal 919 juta 900 ribu, belanja barang dan jasa 434 juta 650 ribu. Total belanja 2.389 juta 550 ribu. Kita juga bisa melihat belanja ini dari neraca. Surplus atau defisit LRA. Total pendapatan dikurangi sama total belanja, hasilnya minus 1.357 juta 550 ribu. Berarti di sini defisit laporan realisasi anggaran. Baru kita akan menyusun laporan operasional. Kita akan membuat nama Satuan Kerja Perangkat Daerah Bahagia, baru nama laporan operasional untuk tahun anggaran yang berakhir 31 Desember 2022. Pendapatan retribusi LO 1.032 juta 600 ribu, pendapatan pajak LO 50 juta 780 ribu, total pendapatan 1.083 juta 380 ribu. Kita juga bisa melihat dari neraca. Pendapatan retribusi LO 1.032 juta 600 ribu di sebelah kredit, pendapatan pajak LO 50 juta 780 ribu. Di sini ada beban barang 318 juta 350 ribu, beban persediaan ATK 403 juta 100 ribu, beban pemeliharaan 78 juta 800 ribu, beban perjalanan dinas 28 juta 200 ribu, beban pegawai 1.010 juta 400 ribu, beban jasa 76 juta 500 ribu, beban penyusutan 30 juta 570 ribu, beban amortisasi 34 juta 975 ribu, beban penyisian tak tertagih 2 juta 965 ribu 900 ribu, beban sewa 90 juta. Total beban
2.073.851.900. Total pendapatan dikurangi dengan total beban, kita akan mendapatkan defisit laporan operasional, yaitu 990.471.900. Lalu kita akan membuat laporan perubahan ekuitas. Kita akan membuat satuan kerja perangkat daerah bahagia, laporan perubahan ekuitas untuk tahun anggaran yang berakhir 31 Desember 2022. Ekuitas awal 1.267.200.000. Kita bisa melihat dari neraca per 1 Januari 2022. Kita bisa melihat kas di bendara pengeluaran 140.400.000, kas di bendara penerimaan 367.500.000, piutang retribusi 540.000.000, persediaan 16.500.000, beban dibayar di muka 270 juta, utang pajak 67.200.000 dengan total ekuitas 1.267.200.000. Baru kita akan melihat ada koreksi persediaan yaitu 3 juta. Defisit LO kita bisa melihat dari laporan operasional. Di sini defisit LO kita ada 990.471.000. Kita akan mencatatnya di sini. Ekuitas akhir sama dengan 273.728.100. Baru kita akan masuk ke neraca. Satuan kerja perangkat daerah bahagia, laporan neraca per 31 Desember 2022. Aset lancar, kas di bandara penerimaan 80 juta, piutang pajak 780.000, piutang retribusi 590.600.000, penyisian piutang tak tertagih minus 2.956.900, beban dibayar di muka 180 juta, persediaan 12 juta, total aset lancar 860.423.100. Aset tetap ada peralatan dan mesin 45.700.000, gedung dan bangunan 780 juta, akumulasi penyusutan PM minus 454.570.000, akumulasi penyusutan GB minus 26 juta, total aset tetap 795.130.000. Aset lainnya ada software 139.900.000, akumulasi amortisasi ATB minus 34.975.000, total aset lainnya 104.925.000. Dengan begitu kita dapat total aset 1.760.478.100. Kita akan masuk ke kewajiban. Kewajiban lancar sama dengan 0, total kewajiban 0. Kita akan mencatat ekuitas 273.788.100.000. Kita bisa melihat dari laporan perubahan ekuitas yaitu 273.728.100. Di sini ada RKPPKD 1.486.750.000. Total kewajiban dan ekuitas adalah 1.760.478.100. Catatan atas laporan keuangan. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan atau CALK adalah sebagai berikut. Bab 1 pendahuluan, bab 2 ekonomi makro, kebijakan keuangan, pencapaian target kinerja, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Bab 3 ikhtisar pencapaian kinerja keuangan. Bab 4 kebijakan akuntansi. Bab 5 penjelasan pos-pos laporan keuangan yang terdiri dari 1. Penjelasan pos-pos laporan realisasi anggaran atau LRA. 2. Penjelasan pos-pos laporan perubahan saldo anggaran lebih atau LPSAL. Ketiga, penjelasan pos-pos neraca. 4. Penjelasan pos-pos laporan operasional atau LO. 5. Penjelasan pos-pos laporan arus kas atau LHK. 6. Penjelasan pos-pos laporan perubahan ekuitas atau LPE. 7. Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas. Bab 6. Penjelasan dan informasi-informasi keuangan. Bab 7. Penutup.